Mas, yang ke lapangan Merdeka ke sana ya? Iya. Sana ya? Makasih. Keluar nih, Pak. Lapangan Merdeka? Mau pindah keluar, Pak? Iya. Iya. Sana, makasih. Mas, mau nanya, kalau BNI lapangan Merdeka di mana ya? Di bawah sini, Pak. Pas di bawah ini, Pak. Oh, pas di bawah ini. Iya. Ya, makasih ya. Iya, Pak. Halo, Mas. Terus sini bisa ya? Iya, Pak. Oh, gimana? Tekan itu ya. Wah, nggak cukup. Itu gampang deh. Ampun, Pak. Oke. Nah, gini aja. Oke, saya berarti ngasih BPJS itu ya? BPJS, Pak. Cekap. Bukan yang ini. Nah. Oke. Ini sampai dibayar. Oh iya ya. Maaf ya. Ini kunci tambahannya ya? Iya, Pak. Oke deh, ya udah. Setelah selesai serah terima STNK dan ngasih BPJS saya sebagai kartu jaminan untuk untuk penyewaan motor saya langsung jalan mengarah ke Brastagi. Gmap saya arahkan ke Brastagi, dan saya diarahkan ngelewatin beberapa tempat yang menurut saya eksotis, kayak ini Pasar Hindu, yang kalau menurut saya bagian dari kota lama Medan, walaupun saya nggak tahu apakah ini benar-benar kota lamanya Medan, tapi saya berpikir seperti itu karena memang suasananya suasana yang vintage. Nah, kita lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan itu kawasan tua semua. By the way, teman-teman mungkin ngelihat kok ini tampilan kameranya gini-gini banget. Iya, jadi waktu saya awal nyampe di Medan, saya masang kameranya tuh di lengan gitu. Jadi pas ngerekam jadinya kayak gini. Tapi nanti begitu udah sampai sekitar Jalan Jamin Ginting, itu jalanan udah lebih benar karena kameranya udah dipasang. Ini kita tadi udah selesai isi bensin dulu karena perjalanan kita perkirakan sekitar 2 jam, jadi kita mesti siap-siap dulu isi bensin sefull mungkin, dan kemudian kita lanjut mengarah ke Brastagi. Sebetulnya saya udah sangat sering ke Medan, bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali semenjak saya kerja di kantor yang lama. Tapi ya baru kali ini saya mengarah ke Brastagi. Biasanya saya cuman keliling-keliling kota Medan karena memang kesibukan saya untuk hadir di salah satu tempat secara rutin ya di kota Medan yang harus saya samperin tuh, datang tiap minggu gitu dulu waktu di kantor yang lama. Tapi saya cuma punya kesempatan ke Medan itu benar-benar cuma buat kerja. Sekali-kalinya bisa keluar Medan yaitu waktu ke Danau Toba, waktu bareng sama teman-teman saya. Tapi itu pun mungkin cuman sekali ya, karena memang cuma itu kesempatannya bisa jalan dulu gitu, baru kemudian kebesokannya ada acara kayak gitu. Jadi emang ini benar-benar pengalaman pertama saya dari Brastagi, dari Medan ke Brastagi. Nah, jadi gimana perjalanan kita kali ini? Yuk kita ikutin ada apa aja di perjalanan saya dari Medan ke Brastagi sebagai berikut. Ya, kita masih di Jalan Jamin Ginting, cuman tadi berhenti sebentar karena masang phone holder action cam yang di spion. Sebelumnya dipasang di arm ya, di lengan. Cuman kayaknya jadinya videonya nggak maksimal karena jadi ngeliatin kaca spion kiri. Jadi ini kita ganti angle-nya pakai angle dari spion, dari phone holder action cam yang di spion. Nah, kayak gini nih ya.
daerah Kuala tulisannya, Kuala. Ah, bener nggak sih tulisannya Kuala? Menyebutnya Kuala, ya nggak tahu ya, itulah pokoknya. Sebenarnya kalau pengen sih pengen banget ke Toba. Dulu pernah sama temen ke Toba berempat. Cuman waktu itu belum kepikiran ngevlog gini. Dulu ya santai-santai aja, jalan kamera dikit-dikit, videoin, foto-foto, ya buat sendirian aja. Dulu tuh sampai Samosir, sampai Toba, terus kayaknya kalau belum nyebrang belum kelar nih urusan jalan-jalan. Akhirnya kita nyewa kapal boat gitu ya, kapal boat kecil 600.000 pulang pergi. Nah, nyampe dah tuh ke Samosir, ke apa ya dulu namanya, apa, Tomok. Nah, Tomok, kita ngelewatin pasar Tomok, ngelewatin apa ya, masuk ke makam, mungkin semacam makam raja di Samosir ya. Ada makamnya. Terus kita di guide juga, ada orang lokal ya, orang setempat yang nge-guide kita untuk selama di daerah Tomok itu. Kalau di sini kayaknya kita nggak butuh guide, karena kalau kata orang yang rentalin tadi, Mas Nasution, itu ke Brastagi itu gampang aja. Kalau udah ketemu pelangnya tinggal lurus-lurus. Ya sejauh ini bener sih, mudah-mudahan beneran lurus ya, karena baru pertama kali lewat jalur ini. Nah ini sebenarnya harusnya saya nggak sendirian. Tadinya tuh ada teman yang WhatsApp kemarin siang. Nah harusnya saya sama temen kantor, dia udah nanyain, Mas mau motoran? Iya. Kemana? Ke Brastagi gitu. Nah begitu dia tahu saya mau ke Brastagi, terus dia WhatsApp balik, saya skip dulu deh. Dia mau keliling kota Medan aja. Oh ya udah deh, gitu. Nggak apa-apa, beda jalur. Nanti kita ketemunya di kota Medan aja. Ya jadi, nah kayak gini ya nih jalur Jamin Ginting. Tadi jalan apanya ya, jalan yang semacam kotanya gitulah, macet-macetnya gitu. Nah sekarang kayaknya udah nggak terlalu macet, udah agak lowong. Jadi kita ikutin ya sampai mana. Yuk. Perjalanan dari kota Medan ke kota Brastagi pada dasarnya merupakan perjalanan yang menyenangkan, walaupun terdapat kemacetan dan kepadatan di beberapa titik di antara kota Medan dan kota Brastagi. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, saya sedang berada di titik kemacetan menuju daerah yang bernama Pancur Batu. Ini situasi kemacetannya. Karena lumayan padat sebelah kanan, saya jadi harus lewat sebelah kiri. Sebetulnya tidak ideal untuk berada di bahu jalan seperti ini, karena memang seharusnya kalau menyalip kendaraan harusnya dari sebelah kanan, tapi memang saat itu jalur yang tersedia adalah jalur dari sebelah kiri, sehingga saya harus sedikit berimprovisasi di perjalanan. Selesai menyalip satu kendaraan, saya dihadapkan lagi dengan kendaraan yang lebih besar, yaitu truk Pertamina yang mensuplai bensin dari satu kota ke kota lain. Dari arah berlawanan juga terdapat truk Pertamina yang juga tidak kalah besar. Inilah yang saya hadapi pada saat riding dari kota Medan sampai dengan kota Brastagi, kurang lebihnya pada saat saya berada lepas dari kota Medan sampai dengan di daerah Pancur Batu yang sekarang kita lewati. Pancur Batu ini adalah salah satu tempat yang secara administratif berada di Kabupaten Deli Serdang ya teman-teman. Jalannya cukup banyak yang berlubang di sini, tapi saya pikir memang seperti itulah jalan-jalan yang biasanya dilintasi oleh
truk-truk besar seperti yang kita lihat sekarang. Ada jalan yang besar, cukup besar, tapi kemudian jalannya tidak proper untuk dilewati oleh motor karena memang banyak tergerus oleh mobil-mobil besar. Selepas Pancur Batu, saya mulai melintasi tempat yang aspalnya sudah lebih rata, lebih mulus seperti yang teman-teman lihat. Namun ternyata daerah ini pun masih termasuk dalam daerah Pancur Batu yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Namun kita masih melihat beberapa kendaraan truk yang melintasi dari arah Kota Medan ke Brastagi ataupun sebaliknya. Di sini kami melihat beberapa tempat yang sudah relatif lebih dingin karena banyak pepohonan baik di sebelah sisi kanan ataupun sebelah sisi kiri. Ini cukup menyenangkan karena dari Kota Medan sampai dengan Pancur Batu tadi cukup banyak tempat yang berdebu sehingga cukup memusingkan saat kita harus riding di daerah tersebut. Tapi karena sudah melewati tempat-tempat yang panas dan kemudian kita masuk ke daerah yang lebih dingin, perjalanan kita pada dasarnya menjadi lebih menyenangkan untuk dilakukan. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita masih di jalur menuju Brastagi ya. Suasananya udah makin dingin, makin gelap. Bukan makin gelap ya, makin banyak pohon. Nah, ini tuh tulisannya ada selamat datang Desa Bintang Meriah, Desa Lemang. Mungkin banyak jualan lemang di sini ya. Ya. Kita masih akan jalan terus. Sejauh ini jalan aman. Tapi ketemu lagi nih jalan yang lumayan berlubang. Aduh, harusnya nyewa NMAX kali ya. Oh, ada Vihara Pagoda Tridharma Sakti tuh. Jalan Jamin Ginting. Kemarin waktu Jogja Pacitan pakai NMAX ngehajar jalan biasa, enak banget. Ini pakai Vario 160. Rasanya keras. Waduh. Ada truk. Kenceng banget bunyinya. Oke. Ini sebenarnya jalur bukan jalur kota ya, tapi memang harus ngikutin dan atau nyalip truk. Oke, kita ikutin dulu ya bapak-bapak Pajero ini. Ini dari tadi saya ikutin di belakangnya. Skill nyalip motornya oke, skill nyalip mobilnya oke punya. Jadi kayak buka jalan gitu, kita tinggal ikutin. Oke. Ini kayaknya sih kalau dengan kontur jalan terus banyaknya truk kayak gini ya kita akan nyampe sejam lebih sih, karena jadi nggak stabil, nggak selalu 50 km per jam. Ini coba kita salip, masih bisa kayaknya ya. Oke, masih bisa. Good. Ini jalurnya desa banget, udah desa banget nih, udah enak sih kalau menurut saya sih. Harusnya tuh udah enak kalau nggak banyak truk tuh udah tinggal cornering aja kanan kiri gitu kan, bolak belok. Cuman ya again depan ada jalan yang kurang bener. Ya beginilah ya yang harus kita ikutin. Oke, kita skip dulu aja. Aduh, sampai nanti kita nemu yang lebih enak lagi pemandangannya. Ya, kita sekarang udah ada di daerah namanya Sibolangit. Sibolangit ya. Tadi kita udah Pancur Batu, terus Sibolangit. Dan ngelewatin banyak hotel tua atau
tahu bekas hotel tua. Plus juga ada banyak penginapan yang kayak nggak keurus itu. Saya nggak tahu nih apa sebenarnya Brastagi itu tempat wisata lama ya yang mungkin udah nggak dilirik apa gimana, nggak ngerti deh. Soalnya kayak terbengkalai gitu. Tadi saya lihat beberapa. Tapi kita lanjut ya. Ini ada banyak teman-teman pemotor, nggak kenal sih, tapi ada yang bawa apa tadi, matras gulung ya, apa matras buat yoga gitu. Kayaknya mereka mau moto camping deh. Nah, selamat jalan dari desa Rambung Baru, Jua-Jua. Ya, kita nikmatin ya perjalanan ke Brastagi. Di sini tuh udah nggak ada apa, udah nggak ada, yo silakan, udah nggak ada papan penunjuk arah. Jadi bener-bener ngandelin Gmaps yang dari tadi udah nggak ngomong Gmapsnya, dan nggak bisa dilihat karena ada di saku celana. Nggak ada phone holdernya nih motor. Ya, gini ya. Situasi di daerah Sibolangit. Wih, banyak BPK di sini ya. Tapi BPK-nya bukan Badan Pemeriksa Keuangan. Aduh. Dulu jokes waktu saya pertama tahu di sini ada BPK tuh, katanya BPK tuh kantor cabangnya terbanyak di daerah Sumatera Utara. Saya bilang kantor cabang. Saya bilang kantor cabang apaan sih? Ternyata di sepanjang jalan dari Medan sampai Toba BPK semua. Judulnya Babi Panggang Karo ternyata. Ya nggak ngerti kita ya. Ya. Di Desa Bingkawan itu ada tulisannya tadi. Ini jalurnya masih nanjak. Dan ini Honda Vario ini enak banget. Karena cc-nya gede ya. Cc-nya 160, ya lumayan lah. Buat dipakai nanjak tuh jadi. Nah, tuh ada apa nih? Astaga, ini motor. Aduh. Oke, kita salip dulu. Hati-hati, ada truk dari arah berlawanan. Tuh, BPK Tambun. Astagfirullah, ada BPK Tambun. Aduh. Tambun nyampe juga di sini. Ya, Tambun nyampe ke Sibolangit. Brastagi. Ya, beginilah kalau solo riding ya. Enaknya solo riding itu nggak usah ribet sama temen lah, motornya rusak, temen lah speednya nggak sama karena telat tidak harus ditunggu gitu kan. Jadi kita benar-benar speed sendiri gitu. Cuman ya nggak enaknya ya nggak ada teman, gitu, sendirian gini nih. Tapi ya bukan pertama kali saya solo riding. Saya udah sering solo riding kayak gini. Oke, macet. Oke, kita skip dulu ya. Setelah 1 jam lebih riding, akhirnya saya sampai di kota kecamatan Sibolangit yang merupakan bagian dari Kabupaten Deli Serdang. Yang menarik di sini pada saat saya riding adalah saya menemukan satu kendaraan yang kalau di Bekasi bernama Elov, bukan kendaraan besar tapi bukan kendaraan kecil juga, yang membawa penumpang anak-anak sekolah dan mereka duduk di atap. Bagaimanakah penampakan dari kendaraan tersebut dan penumpangnya? Nah, seperti ini teman-teman. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi penampakan dari alat transportasi di Sibolangit. Lanjut, di perjalanan kali ini saya melihat ada beberapa hal yang cukup menarik tentang Sibolangit, yaitu bahwa Sibolangit juga ternyata sebetulnya adalah merupakan salah satu kota yang merupakan kota destinasi wisata. Jadi kalau kita lihat dari Medan ke Brastagi, itu sudah pasti kita akan melewati kota Sibolangit,
dan di situ ada banyak sekali tempat-tempat wisata. Kalau yang saya lihat dari plang-plang atau penunjuk arah yang ada di Kecamatan Sibolangit. Setidaknya yang saya lihat di sekitaran jalan itu adalah ada kurang lebihnya mengenai air terjun. Air terjunnya namanya Sampuren Putih atau Sampuren Putih, saya kurang paham cara menyebutnya. Terus juga ada dua warna, air terjun dua warna yang ada di daerah Bandar Baru Sibolangit. Kenapa dinamakan dua warna? Ternyata karena ketika airnya jatuh, air terjun jatuh, dia memiliki dua warna, yaitu yang di atas warna biru cerah, lalu di bagian bawahnya ada warna putih keabu-abuan. Yang menariknya adalah ternyata terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi sulfur air dan fosfor. Gitu. Unik ya. Nah, selain air terjun, di daerah Sibolangit juga ada pemandian yang bernama Sayum Sabah dan juga Sembahe. Ini berada di sekitar Sibolangit juga gitu. Pemandian-pemandian ini bukan pemandian buatan ya, tapi pemandian yang menggunakan sungai alami yang mengalir indah. Lalu kemudian yang tidak kalah lagi adalah ada cagar alam. Dia cagar alamnya berada di Jalan Medan Brastagi Sibolangit. Lokasi ini merupakan perpaduan antara trekking dan juga susur hutan. Di cagar alam Sibolangit, teman-teman akan menemukan banyak flora dan fauna yang menarik seperti pohon angsana, pohon meranti, pohon palem, bunga bangkai, durian hutan, sampai burung rangkong. Ya, karena memang cagar alam ini juga difungsikan sebagai kawasan konservasi dan sudah ada sejak 103 tahun yang lalu dengan luas kurang lebih 85 hektar. Satu lagi yang menarik dari Sibolangit adalah nanti teman-teman akan melihat ada bumi perkemahan pramuka yang ada di daerah Sikeben Sibolangit. Tempat bumi perkemahan pramuka ini juga terbuka untuk umum. Dan ini adalah memang tempat untuk para pramuka berkegiatan. Di tahun 1977, lokasi ini, bumi perkemahan pramuka Sibolangit, pernah jadi tempat lokasi jambore nasional loh. Jadi sebelum ada bumi perkemahan Cibubur, bumi perkemahan Sibolangit sudah menjadi tempat jambore nasional yang lebih dulu dilakukan dengan skala nasional. Nah, kira-kira seperti itu adalah informasi mengenai Sibolangit sebelum kita lanjut ke pemberhentian berikutnya. Oke, sekarang kita ada di daerah mana ya? Belum ada pelangnya. Yang jelas tadi saya ngeliatin di bawah tuh ada PDAM Tirta Nadi, nggak tahu daerah mana ini. Cindelaras, ada tulisan Cindelaras. Masjid Hajah Endang Sutijah. Oh, masih Sibolangit. Masih Jalan Jamin Ginting. Udah 40 kilo. Masih Jalan Jamin Ginting juga. Mantep. Mungkin kalau Jalan Jamin Ginting ini kalau di Jakarta tuh kayak Jalan Raya Bogor kali ya. Ngelewatin tiga kota gitu. Jakarta, Depok, Bogor gitu. Sepertinya gitu sih. Soalnya nggak habis-habis Jalan Jamin Ginting dari tadi. Jamin Ginting lagi, Jamin Ginting lagi. Ya, kita masih Sibolangit dari Serdang ya. Wah, no, ada ibu-ibu lagi istirahat. Mungkin dari Medan, capek juga kali ya. Aduh, ya jangan nyalip dulu Bapak, lagi dibelokan. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Ini hawanya dingin banget. Udah dingin gitu. Kayaknya saya salah bawa jaket deh. Harusnya jaket yang agak tebelan. Kemudian udah sepi dan bersih. Ini kayaknya kota ya dari Serdang ini ya, bagian sini ya. Ini tua banget sih. Sibolangit ini menurut saya tua banget. Apa ya? Ngingetin saya sama
Bukit Tinggi. Bukit Tinggi juga di Padang ya, dulu saya pernah ke Bukit Tinggi. Itu vibes-nya tuh tua banget. Terus mana lagi ya? Ya itulah. Oke, kita ambil dulu lah. Sikat. Oke, ini macet lagi, kita skip lagi. Ini kita sekarang ada di Welcome to apa ini? Apa ya nama tempat wisata ya? Tapi nggak tahu apa. Ya, kita masih di daerah, mungkin masih Sibolangit kali ya. Bentar, kita lihat. Daerah Sukamakmur. I don't know, Sukamakmur tuh masuk Sibolangit atau bukan. Di sini kita ditunjukkan tinggal 18 kilo lagi ke Brastagi. Sekarang jam 1 pas, jam 1 siang. Kita akan sampai jam setengah 2 lah paling lama. Tapi lihat deh, ini suasananya gloomy banget, dingin banget. Terus ada mobil, ada village, Lotus Village, mungkin villa ini ya, udah masuk villa kali ya, ini daerah-daerah puncaknya lah gitu, Cisarua lah kalau di Bogor ya. Ini kita ada Tugu Anak Pramuka, Pelawi Nursery. Tuh, Tugu Anak Pramuka ya, kelihatan ya. Dan inilah pemandangannya. Cakep sih. Saya seneng sama pemandangan-pemandangan kayak gini. Keluar dari peningnya Jakarta gitu kan. Jakarta kan keluar pintu kantor, keluar pintu apartemen, keluar pintu rumah ya beton. Di sini mantep. Banyak pohon, banyak ijo-ijo, jalanan sepi. Oh, masih Sibolangit. Oh, tadi itu Tugu Pramuka karena di sini ada lapangan perkemahan Pramuka Bandar Baru Sibolangit. Oh, jadi ini lapangan perkemahan, makanya ada Tugu Pramuka. Dan saya lihat emang dari tadi ada banyak orang lagi pramuka sih. Saya pikir perasaan Hari Pramuka 14 Agustus masih lama deh. Nah tuh, ada lagi kan ya, pakai truk. Ini nih, situasi kayak gini nih. Ada anak pramuka pakai truk, ini ngingetin sama diri saya sendiri. Saya waktu SMP itu kan pramuka lah, gitu, ikutan pramuka, ikutan camping gitu lah. Ya kayak gitu juga, pakai truk. Dulu campingnya paling jauh di Cariu. Cariu tuh masuk daerah Bogor, tapi perbatasan dengan Bekasi. Saya di Bekasi. Itu ya seneng banget, gitu. Ini kita sampai di tempat apa ini ya? Lihat deh tuh di atasnya. Kabut. Ini Aji Jahe. Di mana Aji Jahe? Bandar Baru. Mungkin Bandar Baru nama tempatnya ya. Welcome to Dewi Garden, menyediakan tempat perkemahan pramuka. Ini masih masuk Kabupaten Deli Serdang kalau melihat pelangnya. Ya, kita ada di kota Bandar Baru gitu ya, mungkin namanya ya. Oh, desa Bandar Baru. Desanya Bandar Baru, kecamatannya masih Sibolangit. Jamin Ginting bukan ini jalannya. Penasaran aja. Masih Jamin Ginting dong. Tadi tulisannya Jalan Jamin Ginting nomor 73. Luar biasa. Oke, kita ngikutin truk 2, 3. Saya sebenarnya pengen matiin kamera, tapi penasaran ada apa di depan. Kayaknya
bagus pas belokan. Waduh, hujan. Berhenti dulu coy, berhenti dulu. Aduh, hujan deras. Nggak deras sih, tapi hujan. Stop dulu deh. Perjalanan saya lanjutkan, biarpun awan makin gelap dan hujan makin deras seperti kelihatan di video. Tapi yang paling bikin gak enak adalah ternyata baterai kamera saya tinggal sedikit dan saya lupa bawa baterai cadangan satu lagi. Jadi 3 menit ke depan adalah 3 menit terakhir saya ngerekam dan gak mungkin sampai ke daerah Brastagi. Tapi sebelum berpisah, saya ingin ngasih tahu beberapa hal tentang Kota Brastagi yang menurut saya menarik. Kota Brastagi itu bagian dari Kabupaten Karo dan merupakan kota terbesar kedua setelah Kabanjahe, salah satu kota yang terkenal sebagai penghasil jeruk di Indonesia. Nah teman-teman, secara geografis, Kota Brastagi ini berjarak kurang lebih 60-70 km dari Kota Medan. Dan dia diapit 2 gunung berapi yang masih aktif loh, yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Kota Brastagi terletak sekitar 1300 mdpl yang membuat dia menjadi salah satu kota terdingin di Indonesia dengan suhunya berkisar di 16-17 derajat Celcius. Kurang lebihnya samalah kayak kota Dieng atau kota Bogor, kota Puncak di waktu dinginnya. Nah teman-teman, salah satu hal yang menarik dari Brastagi itu, selain karena dia kota penghasil jeruk, dia juga kota penghasil markisa loh, karena banyak penduduknya yang menanam markisa. Jadi kalau teman-teman yang datang ke Brastagi, ke Penetapan, jangan lupa beli markisa sama jeruknya. Tapi selain terkenal karena buah-buahannya, ternyata Brastagi juga udah lama loh dikenal sebagai penyalur sayur mayur ke kota-kota besar di sekitarnya seperti kota Medan. Yang gak aneh sih, karena sepanjang saya lihat di Brastagi itu banyak banget yang jual sayur mayur di sepanjang jalannya. Jadi kurang lebih itulah beberapa fakta menarik tentang Kota Brastagi yang bisa saya share ke teman-teman. Jadi kira-kira itulah kurang lebih perjalanan dari Kota Medan ke Brastagi, yang sampai berakhirnya perjalanan saya tetap harus berjuang lewatin beberapa truk yang melintas dari Medan ke Brastagi. Tapi biar gimana pun, Brastagi adalah kota yang menyenangkan. Dan jalur dari Medan ke Brastagi adalah jalur yang layak untuk dilewati oleh para biker dimanapun kamu berada. Jadi kalau lagi di kota Medan, nggak usah ragu-ragu, silakan jalan dari Medan ke Brastagi, itu sangat dekat dan juga sangat aman. Itu yang saya alami. Oke, bye-bye semuanya, sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya.